Episode 4 dari anime Yojakura Family semakin seru. Kali ini gue akan melanjutkan untuk membahas semua hal yang di skip di anime Yojakura Family. Jadi yang belum nonton video pembahasan sebelumnya, maka kalian bisa nonton dulu 2 episode yang udah gue upload sebelumnya. Kalau udah, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Cerita episode kali ini akan berfokus ke cerita anak kelima, yaitu Kengo Yojakura, dan anak ketiga yaitu Shinjo Yojakura. Kali ini Mutsumi sedang menstempel semua dokumen yang sudah dikerjakan oleh mata-mata Yojakura. Nah, Mutsumi mengetahui kalau dokumen isi Kengo masih belum lengkap, membuat Mutsumi dan Taiyo mengunjungi kamarnya yang berantakan. Karena Kengo gak mau cari dokumen misinya di dalam tumpukan pakaian yang udah kayak gunung, ia pun bersembunyi dan melarikan diri dari Mutsumi dan Taiyo. Mutsumi dan Taiyo mencari Kengo ke kamar Shion, Futaba, Nanao, Shinjo, dan terakhir ke kamar Koichiro. Namun Kengo tidak bersembunyi di kamar mereka. Kengo bersembunyi di sebuah lukisan, dan setelah ketemu ia memancing Taiyo untuk mengejarnya dan menghantam Taiyo dengan lukisan yang ia bawa dan lari ke sebuah tempat rahasia di kediaman Yojakura. Mutsumi dan Taiyo kembali ke kamar Kengo. Tiba-tiba Mutsumi memborgol tangan Taiyo yang sebenarnya adalah Kengo yang sedang menyamar. Alasan Mutsumi mengetahui kalau itu Taiyo, melainkan Kengo yang menyamar karena Mutsumi menyadari kalau Taiyo akan selalu membukakan pintu untuk Mutsumi. Melihat Mutsumi yang sudah mirip seperti dengan ibu mereka, hal ini membuat Kengo nyerah dan segera mencari dokumen misinya sampai ketemu. Untuk cerita Shinjo, kali ini dia sedang menjalankan misi untuk mengambil sebuah uang di sebuah pabrik yang menciptakan uang palsu. Setelah Shinjo mengamankan barang yang ia cari, kini Shinjo terpojok karena baku tembak dan menghubungi Mutsumi untuk meminta bantuannya. Karena Shinjo tanpa senjata hanyalah laki-laki pengecut yang tidak bisa melakukan apa-apa. Taiyo menyusul Shinjo sambil membawa senjata untuk Shinjo. Di sini kita mulai diperlihatkan pertarungan Taiyo sebagai mata-mata. Dia berhasil mengalahkan musuh yang menghadang menggunakan pistol listrik bernama Yae yang diberikan Shinjo sebelum ia pergi ke misi ini. Taiyo berhasil menyusup ke tempat persembunyian Shinjo dan memberikan sebuah senjata api, dan Shinjo pun berubah menjadi seseorang yang berbeda lagi. Mereka berusaha melarikan diri, tapi paha Taiyo ditembak oleh penembak jitu, dan si penembak bisa aja menyerang kepala Taiyo jika mereka tidak mau menyerah. Dengan terpaksa, Shinjo menjatuhkan senjatanya. Taiyo datang ke sini bukan cuma membawa senjata untuk Shinjo saja, tapi juga membawa bekal makan siang. Taiyo melemparkan garpu ke tangan Shinjo, dan garpu itu Shinjo lempar untuk menghancurkan senjata si penembak. Shinjo mengambil kembali senjatanya dan mengalahkan si penembak jitu. Misi mereka berhasil dan bisa kembali dengan selamat. Sebelum lagu ending diputar, ada seseorang laki-laki berambut panjang yang membawa sebuah palu mendekati si penembak jitu dan menanyakan siapa orang di balik berdirinya pabrik uang palsu ini. Namun si penembak jitu gak mau buka mulut. Seseorang yang bernama Seiji Hotokeyama itu langsung memukul kepalanya pakai palu yang ia bawa. Seiji adalah seorang polisi dan agenda selanjutnya yang harus ia kerjakan adalah mencari seseorang yang ternyata itu adalah Taiyo Asano. Episode 4 selesai sampai sini. Episode 4 ini mengadaptasi 6 chapter, yaitu chapter 40 dan chapter 10, dan beberapa panel dari chapter 4, 5, 6, dan 9. Ada sekitar 5 poin cerita yang sayang banget di anime gak dijelaskan sebegitu detail, kayak di manga. Tapi di poin pertama ini, hal yang sempat hilang di episode 1, yang sempat gua bahas tiba-tiba muncul di episode 4 ini. Jadi ceritanya, mereka membasmi kartel narkoba yang seharusnya muncul di episode 1, ternyata baru muncul di episode 4. Dan ini memperjelas ke Mutsumi dan Taiyo kalau saat mereka mengunjungi kamar mereka, yang dilihat Mutsumi dan Taiyo adalah Kengo yang sedang menyamar sebagai mereka. Karena cerita bagian Kengo mengadaptasi chapter 40, sedangkan cerita Shinjo ada di chapter 10, versi anime berusaha kreatif agar 2 cerita dari 2 chapter yang terpaut jauh ini bisa nyambung dan enggak aneh sama penonton. Jadi versi anime masukin Shinjo dulu sebelum masuk ke masalah Kengo.
membuat pas mereka berdua ngecek kamarnya, Shinjo gak ada di sana. Nah, pas Taiyo dan Mutsumi cari Kengo ke kamarnya Shinjo, kalau di manga chapter 40, Shinjo sedang bersembunyi di dalam lubang tank yang ada di kamarnya. Namun jika panel ini ngikutin versi anime, maka Shinjo yang bersembunyi ini adalah Kengo yang sedang menyamar. Walaupun di versi anime Shinjo pergi misi saat ini. Di saat Taiyo pergi menyelamatkan Shinjo, di sini Taiyo mulai menggunakan senjatanya yang disebut Yae. Yae ini senjata berjenis pistol yang punya skill mengeluarkan listrik yang bisa mencapai 8 juta volt. Kalau menurut manga chapter 6, yang ngasih Yae ke Taiyo adalah Koichiro. Tetapi kalau di anime episode 4, yang ngasih Yae adalah Shinjo sebelum pergi misi untuk menyelidiki uang palsu yang sedang beredar. Walaupun ada perbedaan di anime dan manga, namun gua gak masalah karena 75% gua bisa menyimpulkan kalau Yae emang senjata milik Shinjo, atau bahkan Shinjo yang ngerakit itu senjata. Jadi kesimpulannya, Koichiro di manga chapter 6 cuma perantara antara Shinjo dan Taiyo kalau menurut gua. Mungkin yang nonton anime aja bakalan bingung kok kenapa Shinjo bisa jadi tiba-tiba pengecut. Ada cerita di manga chapter 10 yang di skip, di mana saat Shinjo baku tembak dan kehabisan amunisinya sampai ia ke pojok dan gak bisa melakukan sesuatu. Terakhir sebelum gua menutup video kali ini, masih di chapter 10, saat Taiyo ditembak oleh penembak jitu berkacamata hitam. Di manga ia terkenal dengan sebutan Owl atau burung hantu. Dan menurut majalah Mata-Mata ia berada di peringkat 8. Owl punya rating bagus sebagai seorang sniper, tetapi tetap aja ia kalah oleh Shinjo dan akhirnya ia dihabisi oleh polisi bernama Seiji Hetokeyama. Ya mungkin segini aja yang bisa gua bahas di video kali ini. Mungkin jika ada poin yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran boleh dikasih tahu juga. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa dan tunggu pembahasan episode 5-nya.